Salam jumpa dengan Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto. Salam sadar dan tetap semangat. Saudara-saudara yang berkehendak baik, saya ingat Presiden Jokowi beberapa kali di berbagai kesempatan sudah mewanti-wanti bahwa tahun 2023 situasi dunia tidaklah cukup kondusif. Baik akibat konflik bersenjata Rusia-Ukraina maupun krisis bencana alam di berbagai belahan bumi. Bahkan digambarkan masa tahun ini dengan begitu suram, bahkan dikatakan gelap. Dan kita tidak boleh meremehkan peringatan ini. Tetapi sekaligus tidak boleh paranoid, karena keadaan ini. Kenapa? Karena kita tidak sendiri dan sendirian. Kata Gusti Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Itu artinya bahwa Allah tidak tinggal diam. Di surga Allah sedang menenun bumi yang terkoyak, membalut lahan-lahan yang terluka hancur akibat kebiadaban manusia maupun kedahsyatan bencana alam. Dan tantangan kita, kalau Allah sendiri bekerja, maka kita gerejanya, umatnya juga dipanggil tidak boleh berpangku tangan, tetapi tetap menabur, tetap menenun, tetap merebus, memasak, menjual, mengajar, dengan semua yang ada pada kita. Jadi tetaplah aktif, kreatif, produktif, dan inovatif. Mari kita berdoa. Allah yang tidak pernah tinggal diam dan bekerja sampai saat ini, ajarlah kepada kami supaya kami tidak hanya bekerja dengan mengandalkan kekuatan otot kami, tetapi juga mampu mengembangkan otak kami, agar hidup kami lebih maksimal di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun juga. Terima kasih Bapa, firman-Mu kiranya menolong kami. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita sudah sampai kepada Amsal 24, dan kali ini kita merenungkan ayat 33 dan 34 yang demikian bunyinya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara-saudara yang berkehendak baik, menjadi rajin atau malas bukanlah takdir ilahi, bukan ketentuan langit, tetapi sebuah pilihan dan murni pilihan, cara hidup dan gaya hidup, tentu dengan segala turunannya dan konsekuensi yang mengikutinya. Potret hari ini adalah tentang pemalas. Pemalas tentu tidak sama dengan malas. Orang bisa saja malas pada saat tertentu dan situasi tertentu. Dan itu wajar, manusiawi. Bisa karena badan capek, malas melakukan sesuatu, atau bosan terhadap situasi yang ada, bisa malas. Dan ini masih bisa dimengerti dan manusiawi belaka. Tetapi pemalas, saudara-saudara, ini adalah karakter. Dia selalu saja malas. Kalau tidak malas, bukan pemalas lagi. Di setiap waktu, di setiap situasi, dia memang malas.
kebiasaannya memang malas. Dan itu menjadi karakternya pemalas. Ciri utamanya bukan saja suka menunda-nunda pekerjaan, malah ogah bekerja. Bahkan ketika situasi genting, krisis, selalu saja ada alasan untuk bermalas-malasan melakukan sesuatu. Ia lebih suka menyandarkan, menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Membuang waktu dengan hal-hal yang tidak produktif. Bahkan kalau bekerja pun hanya sekedar kerja. Kerja untuk kerja. Dan kerja demi kerja. Sibuk melakukan kerja otot, tetapi sedikit mengembangkan kecerdasan otak. Pelayanan di gereja, ya sekedar melayani. Ya mungkin saja mendoakan orang sakit, tetapi sekedar saja. Apakah ia melayani itu dengan sikap dan cara seorang pelayan? Tidak sedikit saudara-saudara orang melayani, tetapi tidak dengan cara dan sikap seorang pelayan. Tidak jarang pelayan pun berubah jadi juragan. Jadi bos yang harus dilayani dan dituruti kehendaknya. Kalau kehendaknya ditentang, dia mudah berang, bahkan marah besar. Nah, pengamsal menggambarkan si pemalas ini cenderung memilih bersantai tinimbang bekerja keras. Digambarkan dengan sangat memprihatinkan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi ia malas untuk menggunakan waktunya secara optimal dan maksimal. Dia tidak mau memanfaatkan setiap kesempatan betapapun sempitnya untuk mengembangkan talenta, untuk mengembangkan bakatnya, untuk mengerjakan semua peluang yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, ia tidak akan menghasilkan apa-apa yang berguna bagi dirinya atau yang menunjang kehidupannya. Juga tidak menghasilkan apa-apa bagi lingkungannya selain kesia-siaan belaka. Hidupnya tidak akan bertumbuh, apalagi berkembang dan apalagi berbuah. Stagnan, jumut, mandek, baku dan beku. Itulah hidup seorang pemalas. Dan pengamsal menggambarkan apa yang dimiliki si pemalas menjadi seperti tanah garapan yang ditumbuhi onak dan tembok rumah yang roboh karena tidak diurus atau dirawat. Pada ayat 30 dan 31 Amsal 24 digambarkan, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Saudara-saudara, si pemalas ini bukan orang miskin. Asetnya banyak, dia punya lahan, memiliki tanah garapan. Artinya ia punya modal usaha, ia memiliki kapital, lahan, tetapi ia buat tidur kapital itu. Dia hanya pakai dan selebihnya ia tidur, ngantuk, dan berbaring. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah bersaksi, memberi testimoni. Dia lama di Amerika, belajar di sana. Yang dia lihat adalah kehidupan orang-orang Amerika yang ternyata sama dengan orang-orang Indonesia. Makannya 3 kali, belajar seperti kita belajar. Bahkan tidak sedikit orang-orang Indonesia yang ada di sana jauh lebih pintar.
hasil akademiknya. Tetapi dia heran, penasaran. Kenapa kok Amerika lebih maju? Dan ini menggelisahkan, mengganggu tidurnya. Dan membuat dia bertanya kenapa dan kenapa. Sampai akhirnya dia menemukan kuncinya. Dia menyimpulkan bahwa ternyata orang Amerika itu pada umumnya bisa menggerakkan aset-asetnya, sedangkan orang Indonesia menidurkan aset-asetnya. Banyak lahan dibiarin, ditidurkan, jadi onak dan duri, tidak digarap. Banyak tambang, tidak dicari, apalagi ditambang. Bahkan orang asing malah yang menambang. Akibatnya kita masih ketinggalan dari negara-negara maju dan kaya. Ini sebuah refleksi tajam dan menarik yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Betul, burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai diberi makan oleh Bapa. Tetapi kita kadang lupa bahwa tidak pernah Tuhan itu mengantar dan meletakkan makanan ke sarang burung, bukan? Burung itu tetap terbang mencari makanan. Bapa yang menyediakan. Artinya ada kerja, ada sesuatu yang dilakukan oleh burung itu. Dan Alkitab sudah mewanti-wanti pada kita semua. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 misalnya. Agar apapun yang kita jumpai dengan tangan kita untuk dikerjakan, kerjakanlah. Kerjakan, jangan ditunda. Betapapun kecil hasilnya, sedikit jumlahnya. Bukankah yang banyak asalnya dari yang sedikit. Yang besar dimulai dari yang kecil 1000 langkah, diawali dengan 1 langkah. Kerjakan. Dan Alkitab juga tidak kurang-kurang mewanti-wantinya agar kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati, bukan setengah hati, apalagi seperempat hati, tetapi seperti karya kita untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti itulah yang ideal menurut Alkitab. Jadi kerja itu menjadi sebuah ibadah. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena kita ini masih bekerja, masih diberi kesempatan melakukan sesuatu. Dan itu ada tanda-tanda kita masih sehat walafiat. Seger, buger, waras, bergas. Maka lakukan itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan dengan penuh syukur dari apa yang kita punya. Maka ayo kita kelola berkat Tuhan, waktu, kesempatan, bakat, talenta dengan sebaik-baiknya mengolah dan mengelola berkat untuk kita rawat, kita hidupi dan kembangkan dengan bajik dan bijak. Pisau, saudara-saudara, yang tidak pernah digunakan akan membuat dia tumpul. Ilmu yang tidak disebarkan akan membeku dan menghilang. Jurus yang tidak dilatih akan kehilangan speed, skill, dan power. Tidak mungkin penamu semakin tajam kalau tidak pernah digoreskan di atas kertas. Dan ingat bahwa Tuhan tidak pernah membenci orang malas, tetapi Dia mengizinkan orang rajin mengambil waktu, kesempatan, peluang, dan berkat orang malas. Sampai di sini perjalanan ziarah kita hari ini. Tuhan memberkati kita dalam perjalanan ziarah berikutnya. Amin.